Bab 1331 Tiga Sembah Sujud Dewa Mayat. Angin kencang berwarna kuning menderu di pagoda ilahi saat berhembus ke arah lautan Ki Mayat. Berdiri di lautan Ki Mayat, ekspresi Si Tianyu sangat serius. Seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Pada saat itu, ketika angin kencang kuning menyentuh aura mayat yang pekat dengan cepat larut, seperti salju yang bersentuhan dengan magma. Mata Mu Chen berbinar melihat pemandangan ini. Tidak hanya roh penghilang Gale yang melarutkan energi spiritual, itu juga memiliki efek yang sama dengan aura mayat. Melalui konfrontasi sebelumnya, Mu Chen merasakan betapa sulitnya aura mayat untuk dihadapi. Itu dipenuhi dengan kemampuan korosif dan juga melahap kekuatan hidup. Jika bukan karena energi spiritualnya diperkuat melalui pagoda ilahi, menambahkan kekuatan penyegelan di dalamnya, dia pasti akan menjadi orang yang menderita. Tapi menghadapi roh pengusir angin, aura mayat Si Tianyu dengan cepat dilarutkan. Di bawah perlindungan aura mayat, ekspresi Si Tianyu berubah menjadi jelek. Angin pengusir roh ini telah membuatnya lengah. Angin kencang kuning terus-menerus menyapu dan di bawah efek pelarutan dari roh penghilang angin, itu menyelimuti aura mayat di sekitar Si Tianyu dan terus-menerus melautkannya. Tidak peduli bagaimana Si Tianyu mencoba memasok aura mayat, dia tidak dapat menghalangi pelarutannya. Beberapa menit kemudian, aura mayat di sekelilingnya benar-benar habis, menampakkan sosoknya. Pergi. Mu Chen mengetuk jarinya dengan tatapan dingin dan roh pengusir angin bersiul ke segala arah. Itu hanya berhasil menghabiskan semua pertahanan Si Tianyu sejauh ini. Selanjutnya, itu akan bisa melukainya. Angin kencang berwarna kuning menyelimuti siluet Si Tianyu, yang mencoba meharayan diri. Seketika, pakaiannya hancur, memperlihatkan sosoknya yang pucat dan kering. Meskipun terlihat kurus seperti kerangka, namun ada cahaya hitam yang berkedip-kedip, yang menunjukkan betapa kokohnya tubuhnya. Tapi ini bukan masalah bagi roh pengusir angin. Seutas angin kencang berwarna kuning berhembus di tubuh Si Tianyu dan kulitnya yang pucat terkoyak. Luka-lukanya juga mulai menguning, menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi debu. Si Tianyu mencoba meharayan diri, tapi roh pengusir angin terus mengikutinya. Pengejaran ini berlangsung selama beberapa menit, dan Si Tianyu telah berubah menjadi kondisi yang menyedihkan. Tubuhnya penuh dengan luka, bahkan aura mayat yang menyelimutinya telah sedikit menipis. Menghadapi roh pengusir angin yang tidak bisa dihentikan, bahkan Si Tianyu tidak berdaya melawannya. Sial! Si Tianyu meraung. Jika ini adalah konfrontasi frontal, Mu Chen tidak perlu ditakuti. Tapi badai kuning yang tidak biasa ini telah membuatnya merasa sangat takut. Ini tidak bisa terus berlanjut. Si Tianyu meraung di dalam hatinya. Jika dia terus kelelahan oleh Spirit Dispelling Gale yang dikendalikan oleh Mu Chen, tidak akan lama sampai aura mayatnya benar-benar habis. Pada saat itu, dia akan berada di talenan untuk disembelih oleh Mu Chen. Tatapan Si Tianyu berkedip-kedip dengan keras, dan di saat berikutnya, dia mengertakkan gigi, tampak seolah-olah dia telah membuat keputusan. Pada saat itu, ketika kedua tangannya menyatu, aura mayat yang pekat keluar dari pori-porinya sebelum berubah menjadi kepompong mayat yang menyelimutinya. Perisai mayat asal. Saat kepompong itu menyelimuti dirinya, suara Si Tianyu samar-samar terdengar. Namun, roh penghilang Gale dengan cepat membubarkan kepompong itu, dan ketika dibubarkan, sekumpulan tulang kering terlihat, tetapi siluet Si Tianyu telah menghilang. Mu Chen menyipitkan matanya pada pemandangan ini sebelum dia merasakan sesuatu secara singkat dan wajahnya berubah. Dia benar-benar meharayan diri dari pagoda ilahi. Dia bisa merasakan aura mayat milik Si Tianyu di luar pagoda ilahi. Keterampilan pengganti. Aneh sekali. Wajah Mu Chen telah berubah menjadi kuburan, karena gerakan dari Si Tianyu ini sangat tidak biasa. Kerangka ini praktis mati sekali menggantikannya, sementara dia meharayan diri dengan selamat. Sementara Mu Chen terkejut dengan cara ini, dia juga bersukacita karena dia berhasil memaksa ini keluar dari Si Tianyu dengan Spirit Dispelling Gale. Jika orang itu menggunakannya di saat yang genting, itu akan dapat menipu Mu Chen, dan jika Si Tianyu mengambil kesempatan itu untuk melancarkan serangan, itu bisa berisiko membalikkan keadaan. Pasti ada batasan untuk jurus ini, jadi Si Tianyu mungkin tidak akan bisa menggunakannya lagi. Mu Chen merenung sejenak sebelum dia melihat roh pengusir angin di pagoda ilahi sambil tersenyum. Sebenarnya, Si Tianyu sangat takut pada roh pengusir angin ini setelah jatuh dalam keadaan yang menyedihkan. Jika dia bisa tetap tenang dan menyaringnya, Si Tianyu akan menyadari bahwa meskipun roh pengusir angin kencang itu kuat, ada batasnya sebelum benar-benar habis. Itu karena, pada saat ini, roh penghilang Gale sudah mulai menipis karena kelelahan. Tapi untungnya, Mu Chen sudah mencapai tujuannya.
Melambaikan tangannya, pagoda ilahi dengan cepat menyusut sebelum terbang kembali ke matanya dan dia muncul di altar sekali lagi, menatap Si Tianyu dengan tatapan mengejek. Pada saat ini, Si Tianyu tampak menyedihkan. Tubuhnya yang pucat dipenuhi luka, dengan dagingnya yang menggeliat, mencoba untuk segera pulih dari kerusakan yang dideritanya. Semua orang di sekitar altar telah mengarahkan perhatian mereka pada konfrontasi antara keduanya dengan keterkejutan di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam 10 menit setelah ditarik ke dalam pagoda oleh Mu Chen, Si Tianyu akan berada dalam kondisi seperti ini ketika dia keluar. Apa yang terjadi di dalam pagoda sehingga Si Tianyu terlihat menyedihkan seperti ini? Banyak orang bertukar pandang dengan keraguan yang muncul di hati mereka. Mereka semua merasa bahwa Mu Chen sangat dalam dan tak terduga pada saat bersamaan. Mo Xin dan Xuan Luo, yang terlibat dalam perkelahian mereka sendiri, juga merasa terkejut di dalam hati mereka dan mereka merasakan ketakutan yang pekat dari cara Mu Chen. Saat daging pucatnya menggeliat, Si Tianyu menatap Mu Chen dengan tatapan menakutkan. Pada saat ini, dia tampak seperti serigala ganas yang merencanakan pembalasannya sambil menjilati lukanya sendiri. Aku tidak pernah menyangka suatu hari nanti aku, Si Tianyu, akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Suara Si Tianyu terdengar seolah-olah datang dari alam baka dengan niat membunuh, mengejutkan hati orang lain. Melihat tatapan Si Tianyu, Mu Chen juga menyipitkan matanya sebelum tubuhnya berangsur-angsur menegang. Si Tianyu akan berubah menjadi binatang buas saat ini. Mata Si Tianyu tiba-tiba mulai memutih, dan beberapa tarikan napas kemudian, matanya telah memutih seluruhnya dengan pupilnya menghilang. Sepasang mata putih itu tampak seperti pupil dewa kematian yang memancarkan aura kematian yang menakutkan. Melihat sepasang mata itu, energi spiritual langsung meledak dari tubuh Mu Chen, membentuk siluet keemasan keunguan di belakangnya. Dia segera mengeluarkan tubuh emas abadi. Itu karena dia bisa merasakan bahaya yang tak terlukiskan datang dari sepasang mata itu, menyebabkan dia memanggil tubuh emas abadi secara praktis dengan nalurinya untuk memberikan dirinya pertahanan yang kuat. Siluet Si Tianyu perlahan-lahan bangkit sebelum dia berlutut di langit dengan sosoknya yang mengering menjadi semakin layu. Seolah-olah semua vitalitas dalam tubuhnya sedang diperas. Jejak-jejak udara pucat yang mengalir keluar dari tubuhnya sebelum menyatu dengan aura mayat di belakangnya, lalu perlahan-lahan terbentuk menjadi raksasa pucat setinggi 1000 kaki. Raksasa yang kabur itu tampak seperti mengenakan mahkota hitam, memegang sabit putih dengan aura mematikan yang deras. Pada saat itu, seakan-akan dewa kematian telah turun. Aura kematian yang tak berujung memenuhi langit dan bumi, bersama dengan aura kematian yang menakutkan yang menyebabkan pertempuran di sekitarnya berhenti. Mereka semua mengarahkan perhatian mereka ke arah altar. Ketika para ahli dari klan Iblis Api dan klan Pedang Iblis melihat pemandangan ini, ketakutan muncul di wajah mereka sebelum mereka bertukar pandang dan berseru, Si Tianyu benar-benar berhasil mempelajari keterampilan ilahi klan Iblis Mayat. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan terkejut mereka ke arah Mu Chen. Untuk bisa memaksa Si Tianyu sampai pada titik ini, orang itu pasti sangat kuat. Terutama komandan klan Iblis Api, dia merasa beruntung karena Mu Chen tidak bertarung dengannya secara nyata dari pertarungan mereka sebelumnya. Jika tidak, dia bahkan tidak akan yakin bisa mearayan diri. Bagaimanapun, bahkan seseorang yang sekuat Si Tianyu terpaksa menggunakan jurus ini, jadi bisa dibayangkan betapa merepotkannya Mu Chen ini. Mu Chen juga menyipitkan matanya. Aura berbahaya itu telah menyebabkan jantungnya berdenyut. Tak lama kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan lusinan rune Dewa Abadi mulai mengembun menjadi tombak panjang yang melesat ke arah Si Tianyu. Dia harus menghentikan orang itu untuk menyelesaikannya. Tapi tombak itu hancur saat berada 10 kaki jauhnya dari Si Tianyu sebelum pecah dan menghilang. Si Tianyu bahkan tidak memperhatikan gangguan Mu Chen, tapi kemudian mata putihnya menatap Mu Chen tanpa emosi. Setelah itu, siluetnya berlutut ke arah Mu Chen, bersama dengan sosok raksasa di belakangnya yang juga miring, dan suara Si Tianyu, yang berisi niat membunuh tanpa batas, bergema, 3 sujud Dewa Mayat. Bab 1332 Keterampilan Dewa Mayat. 3 Sembah Sujud Dewa Mayat. Ketika suara serak Si Tianyu bergema, seluruh wilayah telah berubah menjadi gelap dengan suara berdengung menutupi langit yang membuat orang lain merasa takut. Tatapan Mu Chen juga berubah menjadi serius dengan ketakutan yang pekat muncul di dalam hatinya. Dia bisa merasakan aura kematian dari serangan Si Tianyu ini. Jika dia tidak bisa menghadapinya dengan benar, dia mungkin akan mati di sini. Klan Iblis benar-benar sangat aneh. Mu Chen menarik napas dalam-dalam sebelum kedua tangannya menyatu dan kilau keemasan keunguan yang sangat besar berkumpul di tubuh emas abadi dengan rune kuno mulai muncul. Rune ilahi itu telah terpisah dari tubuh-tubuh emas abadi,
bertindak seperti naga emas keunguan yang berputar di sekitar tubuh emas abadi, memancarkan keabadian. Semua tatapan yang dikirim ke langit dan bumi diarahkan ke altar. Mereka jelas bahwa hasil dari konfrontasi ini akan menentukan seluruh medan perang. Mata putih Si Tianyu dengan sinis menatap Mu Chen sebelum senyum brutal muncul di bibirnya, lalu dia berlutut ke arah Mu Chen. 3 sujud Dewa Mayat, sujud pertama, merenggut nyawa. Sementara Si Tianyu berlutut, raksasa di belakangnya juga menundukkan kepalanya ke arah Mu Chen. Pada saat itu ketika ia menundukkan kepalanya, aura mematikan yang tak terlukiskan melesat seperti badai. Di jalur aura mematikan, semua kekuatan hidup terkuras habis-habisan. Begitu banyak sehingga bahkan langit dan bumi telah berubah menjadi abu-abu gelap, tidak lagi hidup, tetapi tampak mematikan. Entah itu para ahli dari dunia 1000 dewa atau klan iblis, mereka mulai mundur ketika mereka melihat aura mematikan yang menyebar dengan rasa takut yang membengkak di mata mereka. Beberapa yang terlambat menyerahkan diri terpengaruh oleh aura mematikan. Mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuh mereka langsung berubah menjadi kerangka. King Xuang dan King Ling dengan cepat mundur dengan kengerian di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa serangan Si Tianyu akan begitu menakutkan. Serangan seperti itu sudah bisa dibandingkan dengan kemampuan ilahi tak tertandingi yang asli dari dunia 1000 dewa. Ketika mereka melihat Mu Chen, mata mereka berkedip dengan kilatan kekhawatiran. Mereka sudah dalam keadaan seperti itu karena aura mematikan, jadi mereka hanya bisa membayangkan seberapa besar tekanan yang ditanggung Mu Chen. Mu Chen, kamu harus melakukannya. Pada saat ini, mereka hanya bisa berdoa di dalam hati. Saat semua orang mundur, aura mematikan itu secara praktis muncul di hadapan Mu Chen dalam sekejap. Di bawah selubung aura maut, kulit Mu Chen dengan cepat berubah menjadi abu-abu, dagingnya mulai mengering dan kekuatan hidup di tubuhnya dengan cepat habis. Tidak peduli bagaimana dia mencoba melindungi dirinya sendiri dengan energi spiritual, dia tidak bisa menahan serangan aura mematikan. Wajah Mu Chen berubah menjadi kuburan. Menurut kecepatan ini, hanya perlu beberapa menit sebelum semua kekuatan hidupnya terkuras. Serangan Si Tianyu sebenarnya sangat sombong. Pada saat yang genting seperti itu, Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan cahaya berkedip di matanya saat dia meraung ke langit. Tubuh emas abadi di bawah kakinya meledak dengan kilau keemasan keunguan selebar kaki. Dewa mayatmu bisa merenggut nyawa, tapi aku memiliki perlindungan keabadian. Rune keabadian ilahi mulai bersiul dan menyelimuti Mu Chen. Melihat dari jauh, itu sebenarnya telah terbentuk menjadi kepompong keemasan keunguan yang melindungi Mu Chen dari dalam. Bahkan jika dunia ini berakhir, saya abadi. Jadi bagaimana Anda akan merebut kekuatan hidup seorang yang abadi? Aura maut abu-abu keabu-abuan terus-menerus menyapu kepompong keemasan keunguan, tetapi kepompong itu berdiri kokoh seperti batu besar. Dia benar-benar berhasil memblokirnya. Ketika klan iblis melihat adegan ini, mereka berseru. Mereka jelas tahu betapa kuatnya jurus ini. Setiap ahli di bawah raja yang bersujud oleh dewa mayat akan memiliki kekuatan hidup mereka secara instan dicabut dan berubah menjadi mayat. Bahkan hanya kematian yang akan menanti mereka jika mereka yang disembah. Tapi Mu Chen benar-benar menolak sujud itu, membuat mereka merasa tidak percaya. Ketika wajah mereka berubah, Si Tianyu juga menyipitkan matanya, karena situasi ini juga melebihi ekspektasinya. Dia awalnya berpikir bahwa satu sujud akan dibutuhkan untuk mengakhiri pertempuran. Tapi kegigihan Mu Chen telah melebihi ekspektasinya. Orang yang merepotkan, tapi kamu harus mati hari ini. Cahaya dingin berkumpul di mata Si Tianyu dan tubuhnya mulai memutih dengan semua kekuatan kehidupan di tubuhnya mengalir ke aura mayat yang menakutkan. Sujud kedua, pemakan jiwa. Si Tianyu mengangkat kepalanya dan memberi hormat lagi ke arah Mu Chen. Raksasa di belakangnya juga bersujud, dan pada saat berikutnya, beberapa kaki cahaya keabu-abuan meledak dari mata raksasa itu yang menembus ruang angkasa dan muncul di hadapan Mu Chen pada saat berikutnya. Mu Chen sudah siap untuk itu. Rune Divine Immortal meledak sebelum mereka bergabung dan terbentuk menjadi pertahanan kokoh yang berdiri di depan sinar abu-abu itu. Meskipun sinar itu tidak menimbulkan keributan, Mu Chen bisa merasakan aura mematikan yang jauh lebih padat darinya. Dia tidak meragukan bahwa jika sinar itu bersentuhan dengannya, nyawanya akan langsung melayang. Tapi kali ini, rune keabadian ilahi langsung hancur ketika mereka menyentuh sinar abu-abu. Pertahanannya yang kuat bahkan tidak bisa bertahan dalam sekejap. Siluet Mu Chen meledak mundur dengan rune abadi ilahi yang tak berujung terbentuk saat mereka terbang menuju sinar abu-abu, mencoba menghabiskannya sebanyak mungkin. Tapi menghadapi halangan Mu Chen, sinar abu-abu itu bahkan tidak habis sedikit pun. Susunan api yang melonjak. Arai spiritual yang telah dia persiapkan langsung terpicu dan raksasa api kolosal muncul.
Tapi ketika pukulannya bersentuhan dengan sinar abu-abu itu, dia langsung hancur. Ketika para ahli dari dunia seribu dewa melihat bagaimana gerakan Mu Chen tidak dapat memblokir sinar abu-abu itu, semua wajah mereka berubah. Mu Chen, King Xuang dan King Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka dengan wajah pucat. Siluet Mu Chen terus mundur, dengan sinar abu-abu yang semakin cepat, menyebabkan rambutnya berdiri di ujungnya dengan perasaan kematian menyelimuti hatinya. Tidak mungkin lagi baginya untuk mundur lagi. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip, dan di saat berikutnya, dia berteriak, "Pagoda ilahi!" Kilau ilahi meledak dari matanya dan sebuah pagoda yang mengkristal terbang keluar. Menggigit lidahnya, seteguk sari darah keluar dan menyemprot ke pagoda ilahi. Setelah beberapa suap darah, wajah Mu Chen menjadi pucat. Itu adalah kelelahan yang luar biasa dari kekuatan hidupnya. Tetapi pada saat ini, dia tidak dapat diganggu tentang itu, karena dia dapat merasakan bahwa energi aneh itu dapat langsung menghapus kesadarannya. Jika dia bersentuhan dengannya, kesadarannya akan langsung terhapus. Meskipun dia tidak akan terluka, dia hanya akan menjadi seperti boneka. Di sisi lain, kemampuan penyegelan pagoda ilahi dapat menenangkan kesadarannya, jadi dia hanya bisa mengandalkannya saat ini. Ketika esensi darah Mu Chen menyemprot ke pagoda ilahi, cahaya tak berujung meledak dan fluktuasi ilahi membumbung tinggi ke langit sebelum pagoda ilahi terbang dan bertabrakan dengan sinar abu-abu itu. Dalam sekejap kontak itu, suara yang tajam terdengar, tapi kali ini, sinar abu-abu yang tidak bisa dihalangi akhirnya dihentikan, dan setelah bentrokan singkat, sinar abu-abu itu hancur. Pagoda ilahi tampak seperti mengalami benturan keras sebelum terbang kembali ke mata Mu Chen. Darah mulai menetes dari sudut matanya, terlihat sangat menakutkan. Dia menerimanya. Komandan klan Iblis Api menelan seteguk air liur saat dia menatap Mu Chen dengan jejak ketakutan di matanya. 3 sujud Dewa Mayat, sujud pertama, merenggut nyawa dan sujud kedua, memakan jiwa. Mereka tidak pernah mendengar ada orang di bawah alam raja yang selamat dari 2 sujud itu. Tapi itu telah terjadi di depan mata mereka. Mu Chen perlahan-lahan menyeka darah dari sudut matanya. Wajahnya tidak pernah berubah begitu serius. Melalui pertempuran hidup dan mati yang dia alami, dia tidak pernah merasa begitu dekat dengan kematian. 3 sujud Dewa Mayat terlalu menakutkan dan kuat. Itu benar-benar dapat dibandingkan dengan kemampuan ilahi tak tertandingi yang asli dari dunia seribu dewa. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia juga memiliki 3 kemurnian, yang merupakan salah satu dari 36 kemampuan ilahi yang tak tertandingi, klonnya saat ini sedang sibuk berurusan dengan mayat raja dan tidak dapat memberinya bantuan apapun saat ini. Wajah pucat Si Tianyu menatap Mu Chen dengan wajah berkedut sebelum dia berbicara dengan suara serak, "Sejak aku mengembangkan keterampilan Dewa Mayat, tidak pernah ada orang yang berhasil menerima 2 sujud dariku. Sekarang ada." Mu Chen berkata sambil meludahkan seteguk darah dari mulutnya. Melirik Mu Chen dalam-dalam, Si Tianyu tampak seperti sekumpulan tulang dan matanya berubah menjadi sangat tidak biasa. "Jadi, untuk mengungkapkan rasa hormat saya kepada Anda sebagai lawan, saya akan membiarkan Anda mati dengan sujud ketiga saya." Ketika suara dingin Si Tianyu terdengar, para ahli dari dunia seribu dewa gemetar. Mu Chen hampir tidak bisa menahan 2 sujud, dan bahkan ada sujud ketiga yang lebih menakutkan. Bagaimana Mu Chen akan menerimanya? Jika Mu Chen gagal, bukankah itu berarti tidak ada seorang pun di sini yang memiliki kemampuan untuk menghentikan Si Tianyu menghancurkan altar? Karena itu, Mo Xin dan Xuan Luo terdiam setelah menyaksikan kedua orang itu bersujud. Namun, Si Tianyu tidak memperhatikan mereka. Tatapannya hanya tertuju pada Mu Chen. Setelah itu, semua sisa daging di tubuhnya meleleh dan larut menjadi kekuatan hidup sebelum mengalir ke Dewa Mayat di belakangnya. Pada saat ini, Si Tianyu tampak persis seperti kerangka tanpa daging. Dia melirik Mu Chen dari jauh sebelum dia menutup matanya dan menundukkan kepalanya untuk melakukan sujud lagi. Sebuah suara yang dalam bergema di wilayah ini yang membuat orang-orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa, sujud ketiga Dewa Mayat, pemusnahan total. Bab 1333 Teratai Abadi. 3 sujud Dewa Mayat, pemusnahan total. Ketika suara Si Tianyu terdengar, itu telah menyebabkan seluruh wilayah membeku sebelum angin kencang bertiup. Energi spiritual antara langit dan bumi berhenti, kemudian semuanya terhapus pada saat ini saat raksasa di belakang Si Tianyu juga menundukkan kepalanya. Pada saat itu, ketika ia menundukkan kepalanya, ruang sekitar beberapa meter mulai runtuh dengan pecahan-pecahan yang mulai berjatuhan seperti hujan. Retakan juga mulai menyebar di tanah dan meluas ke sekelilingnya. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka mulai mearayan diri dengan cepat dengan keterkejutan yang menutupi wajah mereka.
Mereka tidak pernah membayangkan bahwa sujud ketiga akan menjadi begitu menakutkan. King Xuang dan King Ling juga meerayan diri saat mereka melihat ke arah altar yang kosong, di mana siluet Mu Chen terlihat sangat lemah. Sementara semua orang meerayan diri, hanya dia yang berdiri tanpa bergerak terlepas dari teror yang dia hadapi. Mereka ingin membantu Mu Chen, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak dapat ikut campur dalam pertempuran ini dengan kekuatan mereka. Tidak hanya mereka, bahkan Mo Xin dan Xuan Luo juga tidak berani ikut campur dalam pertarungan itu. Pertarungan antara Mu Chen dan Si Tianyu telah mencapai puncaknya di bawah alam berdaulat surgawi. Bahkan jika Mo Xin dan Xuan Luo adalah penguasa bumi yang disempurnakan di puncak, dan memiliki kemampuan ilahi semu tanpa tandingan, masih ada jarak yang sangat jauh antara mereka dan tiga sujud dewa mayat. Jika mereka ingin bersaing dengan tiga sujud dewa mayat, maka mereka harus memiliki kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Namun, kemampuan ilahi yang tak tertandingi yang asli adalah sesuatu yang dimiliki oleh penguasa surgawi. Bahkan jika bakat mereka luar biasa, mereka masih belum bisa mengembangkannya. Mo Xin dan Xuan Luo melirik jauh dengan ketakutan yang dalam dan niat membunuh berkedip di mata mereka. Keduanya telah meremehkan kekuatan Mu Chen. Mereka awalnya berpikir bahwa tidak perlu banyak bagi mereka berdua untuk menangkapnya, tetapi dari kekuatan yang ditunjukkan Mu Chen, mereka terlalu naif. Tapi orang itu pasti akan mati sekarang, dan Si Tianyu akan membayar harga yang mahal dengan mengeksekusi tiga sujud dewa mayat. Pada saat itu, kita akan bisa melakukan keduanya. Mereka berdua mencapai kesepakatan dengan tatapan mereka. Ternyata, setelah menyaksikan kekuatan Mu Chen, mereka tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Mu Chen sendirian, jadi metode teraman adalah mereka berdua bergandengan tangan. Ketika para ahli dari kedua faksi mundur dari altar, Mu Chen berdiri di tengah tekanan deras dengan kegelapan menutupi matanya, seolah-olah dia berada di tanah kematian. Sedemikian rupa sehingga bahkan energi spiritual di wilayah ini terasa seperti genangan air mati saat ini. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa bergerak. Ruang angkasa telah runtuh di hadapannya dengan seluruh tempat ini dipenuhi dengan kegelapan. Adegan energi spiritual berhenti terasa seolah-olah kiamat telah tiba. Wajah Mu Chen berubah menjadi muram saat dia melihat badai hitam yang membawa bau amis yang berbau mayat busuk. Saat badai menyapu, badai itu telah merobek semua kehidupan dengan kekuatan kehidupan apapun sebelum benar-benar habis. Mu Chen berdiri di atas tubuh emas abadi sambil melihat ke dataran dengan badai hitam yang bersiul. Merasakan aura yang merusak, Mu Chen perlahan-lahan mengepalkan tangannya dan urat nadi menggeliat di atasnya. Bahkan dia harus mengakui bahwa tiga sujud dewa mayat terlalu kuat. Sedemikian rupa sehingga dia pun merasa takut. Dia tidak meragukan bahwa kesalahan sekecil apapun akan mengakibatkan kematiannya. Karena saya sudah dipaksa sejauh ini, maka mari kita pertaruhkan semuanya. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Pada saat-saat putus asa seperti itu, ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang, dan bahkan matanya tertutup. Mengulurkan tangannya, tubuh emas abadi di bawah kakinya meledak dengan jutaan sinar keemasan keunguan dengan masing-masing dari mereka mengandung aura keabadian. Badai hitam bersiul dengan raksasa keemasan keunguan yang diam-diam berdiri seperti gunung yang tak bergerak. Ketika badai itu akan menyelimutinya, sebuah suara yang dalam bergema dari mulut Mu Chen, kemampuan berdaulat, teratai abadi. Jutaan sinar keemasan keunguan meledak dan teratai perlahan muncul dari sinar, dengan rune kuno terukir di atasnya. Setiap satu dari mereka tampak lahir dari alam, penuh dengan dao. Teratai itu berputar dengan kelopak bunga yang mulai terlipat saat badai hitam menyapu, menyelimuti tubuh emas abadi. Seluruh wilayah diselimuti kegelapan. Para ahli dari kedua belah pihak juga telah berhenti di perbatasan kegelapan dan melihatnya dengan ketakutan. Tidak ada sehelai pun kekuatan kehidupan di sana. Banyak ahli dari dunia seribu dewa menelan seteguk air liur dengan keputusasaan di wajah pucat mereka. Menghadapi Si Tianyu, mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk bertarung. Orang itu akhirnya mati. Para ahli dari klan iblis api dan klan pedang iblis menyeka keringat mereka saat mereka berbicara dengan ketakutan. Tidak ada yang menyangka penguasa bumi raya akan begitu merepotkan, dan bahkan seseorang yang sekuat Si Tianyu harus melakukan sujud ketiga. Tetapi ketika Si Tianyu melakukan sujud ketiga, mereka tahu bahwa Mu Chen sudah mati, karena tidak ada yang pernah selamat dari sujud ketiga. Kakak King Xuang, bagaimana? Bagaimana kabar Mu Chen? King Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya saat dia dengan cemas bertanya. King Xuang menggelengkan kepalanya dalam diam, tetapi matanya juga dipenuhi dengan kegelisahan yang pekat. Setelah menyaksikan sujud ketiga yang memusnahkan, bahkan dia tidak percaya bahwa Mu Chen bisa bertahan. Bersiaplah untuk mundur, kata King Xuang.
Jika Mu Chen benar-benar mati, maka mereka akan kehilangan semua peluang mereka. Pada saat itu, mereka harus segera pergi dari sini dan mengaktifkan jimat yang diberikan tetua kepada mereka untuk meninggalkan jurang suci primordial. Mendengar kata-kata itu, wajah King Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak memucat. Mehm. Saat moral orang-orang dari dunia seribu dewa menurun, seseorang tiba-tiba berseru, ada cahaya keemasan di sana. Semua orang mengangkat pandangan mereka dan melihat dunia kegelapan dengan ketidakpercayaan. Ada untaian cahaya keemasan keunguan yang menyatu jauh di dalam kegelapan. Cahaya keemasan keunguan itu menjadi lebih kuat, dan beberapa tarikan napas kemudian, cahaya itu mengembang, dan semua orang dapat melihat kuncup bunga teratai yang berdiri dengan tenang di dalam kegelapan. Permukaannya tertutupi oleh jejak berbintik-bintik, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda akan pecah. Kilauan keemasan keunguan yang tak berujung, memancar keluar dari kuncup bunga yang mengusir kegelapan. Pada saat yang sama, bunga teratai mekar dan kilau keemasan keunguan yang sangat besar muncul di hadapan pandangan semua orang dengan siluet yang berdiri di atas bahu raksasa itu. Itu, Mu Chen. Para ahli dari dunia seribu dewa tercengang dengan tatapan mereka yang penuh dengan ketidakpercayaan. Para ahli dari klan iblis api, klan iblis pedang, dan klan iblis lainnya melihat siluet itu dengan putus asa saat mereka bergumam, bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin? Wajah Mo Xin dan Xuan Luo membeku. Bagaimana mungkin? Sosok kerangka Si Tianyu di atas altar tertegun dan jejak pikirannya terhenti. Berdiri di bahu tubuh emas abadi, Mu Chen perlahan membuka matanya dan menyaksikan cahaya keemasan menyebar. Bahkan tubuhnya yang tegang telah mengendur. Teratai abadi. Pertahanan terkuat yang dimiliki tubuh emas abadi. Mu Chen memandangi tubuh emas abadi. Dia tidak pernah menyangka kemampuan berdaulat kedua akan menjadi begitu kuat. Menghela nafas dalam hatinya, Mu Chen mengarahkan pandangannya ke arah Si Tianyu yang linglung. Sosok raksasa yang berdiri di belakang Si Tianyu juga benar-benar kelelahan sebelum hancur. Seteguk darah dimuntahkan dari mulut Si Tianyu, darahnya berwarna hitam dan dipenuhi dengan aura mematikan. Pada saat ini, tidak ada lagi kekuatan hidup di tubuh Si Tianyu. Dia mengenal seseorang yang berada di ambang kematian. Harga yang harus dia bayar untuk mengeksekusi 3 sujud dewa mayat. Kamu kalah. Mu Chen menatap Si Tianyu saat dia berbicara. Pada saat ini, Si Tianyu sudah kehilangan semua kemampuan bertarungnya. Mendengar suara Mu Chen, mata kosong Si Tianyu berangsur-angsur pulih dan menatap Mu Chen sebelum mengungkapkan senyum jahat. Kamu pikir kamu sudah menang? Berhenti bermimpi. Mayat Raja, hancurkan diri sendiri. Dia meraung, lalu garis hitam telah memisahkan diri dari lautan Battle Wheel dan tiba di atas altar. Sosok yang mengering itu meledak dengan cahaya iblis yang tak ada habisnya sebelum meledak. Mata Mu Chen menyipit melihat pemandangan ini. Orang gila itu benar-benar telah meledakkan mayat raja, apa yang dia coba lakukan. Bab 1334 Raja Langit Vampir Darah. Mayat sang raja meledak dan aura iblis yang deras mendatangkan malapetaka. Itu seperti awan hitam yang menutupi langit altar. Pemandangan ini mengundang banyak orang yang tercengang. Semua orang tertegun saat melihat siluet Si Tianyu dengan kaget. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan menghancurkan diri sendiri mayat seorang raja. Bahkan para ahli klan iblis tercengang. Sebagai anggota klan iblis, mereka tahu betul nilai dari mayat seorang raja. Khususnya untuk klan iblis mayat, nilai dari mayat seorang raja tak ternilai harganya. Orang itu gila. Mata Mo Xin, Xuan Luo dan yang lainnya berkedip-kedip. Mereka sebelumnya takut pada mayat raja, dan sekarang Si Tianyu telah terluka parah, bersama dengan mayat raja yang dihancurkan, ancaman dari Si Tianyu telah menurun drastis. Namun, dibandingkan dengan orang-orang dari dunia seribu dewa, tatapan Mu Chen telah berubah menjadi suram saat dia melihat ke arah awan iblis, merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Si Tianyu seharusnya sudah jelas tentang nilai dari mayat raja, tetapi dia masih memutuskan untuk meledakkannya tanpa ragu-ragu. Jadi dia harus merasa bahwa meledakkannya akan memberinya manfaat yang lebih signifikan. Tapi saat ini, apa manfaat yang lebih signifikan dari mayat seorang raja? Tatapan Mu Chen beralih ke tengah altar, ke peti mati hitam yang disegel oleh pilar batu. Ada fragmen jiwa seorang raja di sana. Sudah merasakannya. Melihat tatapan Mu Chen, Si Tianyu tersenyum sebelum tangannya terbentuk menjadi segel. Seketika, awan iblis mulai berputar, dan beberapa tarikan napas kemudian, 10 tetes cairan seukuran jari jatuh dari langit, mendarat di peti mati hitam. Itu, esensi darah raja. Mu Chen merasa sangat tidak nyaman. Dia melihat cairan hitam itu karena dia merasakan fluktuasi yang menakutkan datang dari cairan itu. Esensi darah itu berasal dari mayat raja yang meledak untuk memurnikan 10 tetes esensi darah raja.
Ketika esensi darah raja jatuh ke peti mati batu hitam, Mu Chen segera melihat esensi darah dengan cepat diserap oleh peti mati. Pada saat berikutnya, peti mati itu bergetar dan aura iblis yang pekat keluar dari peti mati itu. Rantai yang menyelimuti peti mati itu dipenuhi lubang-lubang dari aura iblis. Sial, peti mati itu akan membebaskan diri. Wajah Mu Chen langsung berubah saat melihat pemandangan ini. Pada saat ini, para ahli dari dunia seribu dewa juga merasakan ada yang tidak beres. Ketika mereka melihat perubahan dari peti mati, wajah mereka menjadi pucat dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah membubarkan ancaman yang dibawa oleh Si Tianyu, mereka harus menghadapi masalah yang lebih besar lagi. Jika fragmen jiwa dari Raja Langit membebaskan diri, kekuatan itu tidak akan menjadi sesuatu yang dapat dihadapi oleh penguasa bumi yang sempurna seperti mereka. Sementara semua orang merasakan kengerian, keempat pilar itu juga sepertinya merasakan pergerakan fragmen jiwa Raja Langit. Seketika, pilar-pilar itu mengeluarkan cahaya cemerlang untuk menekan peti mati yang bergetar, yang membuat semua orang merasa lega setelah melihatnya. Namun, saat mereka merasa lega, salah satu pilar tiba-tiba meledak dan membentuk gambar di atas. Itu juga sebuah altar, tetapi ada sosok iblis raksasa yang meraung ke langit dengan kepala berlumuran darah di tangannya. Ketika Mu Chen dan orang-orang dari dunia seribu dewa melihat kepala itu, pupil mata mereka menyipit sebelum seruan bergema, "Itu Baizu." Wajah Mu Chen juga berubah menjadi jelek. Orang bernama Baizu ini adalah salah satu pembunuh iblis tingkat tinggi dari dunia seribu dewa, yang telah memilih untuk memasuki lapisan leluhur tombak. Dia adalah salah satu yang paling kuat di antara mereka yang telah memasuki lapisan itu, tapi dia terbunuh. Itu berarti level leluhur tombak dihancurkan oleh klan iblis. Dan dengan hancurnya pilar batu ini, itu berarti fragmen jiwa Raja Langit di lapisan itu pasti telah dilepaskan. Sekarang ada jiwa Raja Langit yang telah dilepaskan, fragmen jiwa dari Raja Langit akan mampu melawan kehendak yang tersisa dari empat leluhur jika yang lain dilepaskan. Pada saat itu, segel pagoda empat orang suci akan sangat melemah. Oleh karena itu, mereka pasti tidak bisa membiarkan fragmen jiwa Raja Langit di lapisan ini dilepaskan. Dengan pemikiran ini, peti mati Raja Langit yang ditekan mulai bergetar sekali lagi. Meskipun tiga pilar mencoba untuk menekannya, itu tidak bisa menenangkannya. Hati Mu Chen tersentak melihat pemandangan ini, karena tingkat konfrontasi ini di luar kendalinya, dan dia hanya bisa melihat keduanya bersaing. Namun, kehilangan tablet batu telah menyebabkan kerugian besar bagi pagoda empat orang suci. Dengan demikian, seiring berjalannya waktu, aura iblis yang keluar dari peti mati itu semakin ganas. Pertarungan mencapai klimaksnya dan segudang cahaya iblis menyembur keluar dari peti mati. Akhirnya, peti mati itu tidak dapat lagi menahannya dan meledak. Cahaya iblis membumbung tinggi ke langit bersama dengan suara gemuruh yang bergemuruh dengan kegilaan. Haha, aku tidak pernah menyangka bahwa setelah puluhan ribu tahun, aku, Raja Langit Vampir Darah akan bisa melihat cahaya sekali lagi. Aura iblis telah berkumpul menjadi siluet iblis yang kira-kira 100 kaki dengan rambutnya berserakan. Tubuhnya ditutupi bulu hitam dan dia memancarkan aura menakutkan yang tak terbayangkan. Di bawah aura itu, bahkan Mu Chen merasakan ketakutan karena tidak bisa melawan. Para ahli lain dari dunia seribu dewa merasakan lutut mereka menjadi lemah dan mereka berlutut. Menghadapi seorang Raja Langit, bahkan jika itu hanya sebuah fragmen jiwa, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Di sisi lain, para ahli klan iblis bersorak-sorai. "Keke, apakah kamu yang melepaskan raja ini?" Siluet iblis bernama Raja Langit Vampir Darah menunduk untuk menatap Si Tianyu dengan tawa aneh. "Karena itu masalahnya, maka untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, aku akan meminjam tubuhmu." Sebelum Si Tianyu bisa menjawab, sinar iblis turun dan mengalir ke kepala Si Tianyu. Karena Blood Vampire Sky Monarch hanyalah sebuah fragmen jiwa, dia perlu menempati sebuah tubuh sehingga dia bisa melepaskan kekuatannya dengan lebih baik. Saat Blood Vampire Sky Monarch menempati tubuh, mata Si Tianyu berangsur-angsur memerah dan kulitnya mulai berubah menjadi logam, terlihat sangat kokoh. Raja Langit Vampir Darah menggerakkan tubuhnya sebentar sebelum dia menyeringai. Jadi dia adalah orang dari klan Iblis Mayat. Tubuh yang cukup bagus, dan sepertinya aku akan bisa menggunakan sedikit kekuatanku melalui tubuh ini. Saat dia berbicara, dia berbalik ke arah altar dengan kekerasan dan niat membunuh di matanya. "Sialan, kau benar-benar menekan jiwa raja ini selama bertahun-tahun. Sekarang, lihat bagaimana aku akan menghancurkanmu." Saat dia berbicara, dia melemparkan telapak tangan ke depan dan aura iblis melonjak, terbentuk menjadi segel iblis kaki segudang yang memiliki kekuatan yang tak terbayangkan saat terbang menuju altar.
Tapi tepat ketika akan menghantam altar, pilar batu di tengahnya meledak dengan cahaya kuno saat sosok tua muncul. Sambil melambaikan lengan bajunya, cahaya yang tak ada habisnya memancar. Itu seperti awan yang diwarnai dengan warna matahari terbenam saat itu menghalangi segel iblis. Vampir darah, aku tak pernah membayangkan bahwa kau akan berhasil menyerahkan diri. Sosok tua itu menghela nafas. Semua orang di dunia 1000 dewa tertegun sebelum mereka melihat sosok itu, lalu Xuan Luo, Mo Xin, dan King Xuang berseru kaget, leluhur. Siluet itu adalah wasiat yang tersisa dari leluhur pagoda. Haha, pagoda kakek tua, sepertinya rencanamu untuk membunuh kami gagal. Sudah ada beberapa kerusakan pada pagoda 4 orang suci, dan ketika aku membunuhmu, pagoda 4 orang suci akan menunjukkan kekurangannya. Hanya masalah waktu sebelum kita semua dibebaskan. Si Tian Yu menatap leluhur pagoda sambil tertawa. Leluhur pagoda menggelengkan kepalanya dan menjawab, bagaimana saya bisa membiarkan Anda berhasil seperti yang Anda rencanakan? Kau ingin menghalangi raja ini hanya dengan keinginanmu sendiri. Raja Langit Vampir Darah mencibir, tubuh anak kecil dari klan iblis mayat ini cocok denganku. Kali ini, aku yang akan menang. Leluhur pagoda tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Itu mungkin tidak akan terjadi. Ketika dia selesai berbicara, dia menyapu pandangannya. Xuan Luo dan Mo Xin terbang menuju altar dan berkata dengan suara tinggi, leluhur, kami berdua bersedia membantumu membantai bibit iblis. Mereka langsung memicu pagoda di tubuh mereka. Sebuah pagoda yang cemerlang dan hitam melayang di atas hati mereka, memancarkan fluktuasi yang aneh. Mereka menonjol, karena mereka tahu bahwa jika mereka dapat membantu leluhur pagoda dalam membantai bibit iblis, mereka pasti akan bisa mendapatkan kemampuan ilahi yang tak tertandingi, pagoda 8 bagian. Tidak tahu malu. King Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk adegan ini. Mu Chen telah bekerja sangat keras selama pertempuran, dan kedua orang itu benar-benar ingin menonjol untuk menuai kerja keras Mu Chen. Leluhur pagoda terkejut sejenak saat melihat pagoda di atas kepala mereka, lalu dia berkata dengan penuh kepuasan, saya tidak pernah menyangka bahwa setelah puluhan ribu tahun, keturunan klan Buddha kuno saya masih begitu luar biasa. Xuan Luo dan Mo Xin langsung bersukacita di dalam hati mereka setelah mendengar itu. Tetapi bahkan sebelum mereka bisa menunjukkan kegembiraan mereka di wajah mereka, leluhur pagoda melihat ke arah Mu Chen. Tapi dia adalah pilihan terbaik di sini untuk membantai bibit iblis. Nak, aku telah melihat penampilanmu. Kamu sangat luar biasa, dan bahkan di zaman kuno, tidak banyak orang di klan yang bisa dibandingkan denganmu. Leluhur pagoda mengenakan senyum lembut yang dipenuhi dengan kepuasan. Mu Chen tertegun mendengarnya dan menjadi ragu-ragu. Senyum Xuan Luo dan Mo Xin membeku di wajah mereka sebelum mereka dengan cepat berkata, leluhur, orang itu adalah orang berdosa dari klan kita, kamu tidak bisa memilihnya. Leluhur pagoda tertegun sejenak sebelum dia memeriksa Mu Chen dan mengerutkan alisnya. Dia berbalik untuk melihat Xuan Luo dan Mo Xin dan berkata dengan suara tegas, anak ini memiliki karakter yang ulet, dia tidak pernah mundur selangkah pun meskipun menghadapi mayat raja. Karakternya tidak buruk, jadi bagaimana dia bisa menjadi orang berdosa? Xuan Luo dan Mo Xin tertegun sejenak sebelum mereka berdua berbicara pada saat yang sama, ibunya telah melakukan dosa dengan orang luar dan membiarkan garis keturunan bangsawan kita bocor, itu adalah dosa besar. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa leluhur pagoda akan langsung marah setelah mendengar itu. Dia menegur, omong kosong. Klan menganggapnya sebagai orang berdosa berdasarkan hal ini. Bagaimana klan Buddha kuno bisa begitu konyol sekarang? Xuan Luo dan Mo Xin saling memandang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa leluhur pagoda akan benar-benar menyangkal dosa ini. Setelah menegur mereka berdua, tatapan leluhur pagoda berubah menjadi lembut saat dia menoleh ke arah Mu Chen. Nak, apakah kamu bersedia membantu orang tua ini membunuh bibit iblis? Tatapan Mu Chen berubah menjadi rumit, karena ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang yang tidak memperlakukannya sebagai orang berdosa. Jadi, dia menarik napas dalam-dalam dan suaranya bergema dari langit, menyebabkan wajah Xuan Luo dan Mo Xin menjadi pucat. Junior ini bersedia membantu dengan cara apapun yang saya bisa. Bab 1335 Pagoda vs Vampir Darah. Suara Mu Chen terdengar di atas altar. Tidak perlu ragu-ragu dengan saran leluhur pagoda. Bagaimanapun, perjalanannya ke jurang suci primordial adalah untuk mendapatkan pagoda 8 bagian. Leluhur pagoda menganggukkan kepalanya dengan sikap puas. Adapun Xuan Luo dan Mo Xin, wajah keduanya berubah menjadi lebih gelap dari wajan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa leluhur pagoda akan tetap memilih Mu Chen, meskipun telah melaporkan tentang identitas Mu Chen sebagai orang berdosa. Bukankah itu berarti pagoda 8 pembagian akan jatuh ke tangan Mu Chen?
Memikirkan hal ini saja sudah menyebabkan kecemburuan muncul di mata Xuan Luo dan Mo Xin. Layani mereka dengan benar. King Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek adegan ini. Jika bukan Mu Chen, yang bergerak lebih awal, altar pasti sudah dihancurkan oleh si Tianyu. Belum lagi mereka berdua bahkan tidak berani menghadapi si Tianyu. Melihat bahwa mereka mencoba meraup keuntungan, mereka adalah orang pertama yang menonjol dan bahkan mencoba memfitnah Mu Chen. Cara mereka benar-benar menjijikkan. Tapi untungnya, leluhur pagoda adalah orang yang bijaksana dan tidak sekeras kepala seperti fosil-fosil di klan itu. King Xuang juga merasa lega, karena dia telah meninggalkan pikiran untuk mendapatkan pagoda 8 divisi. Mengenai siapa yang seharusnya menjadi miliknya, dia secara alami mendukung Mu Chen. Saya berharap Mu Chen dan leluhur dapat menaklukkan fragmen jiwa Raja Langit. Jika tidak, King Xuang tampak khawatir. Dengan satu lapisan dihancurkan oleh klan iblis, jika mereka gagal di sini, maka mereka akan gagal dalam setengah dari misi mereka, dan jika 4 fragmen jiwa Raja Langit berhasil membebaskan diri, konsekuensinya tidak terbayangkan. Sementara King Xuang khawatir, kehendak leluhur pagoda terbang keluar dan mengalir ke Mu Chen dari kepalanya. Seketika, mata Mu Chen meledak dengan segudang kilau yang tampak menyilaukan seperti bintang. Dengan kehendak leluhur pagoda memasuki tubuhnya, Mu Chen langsung merasakan kekuatan yang menakutkan mengaum di dalam dirinya. Itu sangat kuat sehingga menyebabkan tubuhnya diam-diam retak. Kekuatan apa? Merasakan kekuatan yang luar biasa, Mu Chen menarik napas dingin. Dibandingkan dengan ini, kekuatannya dari sebelumnya sama menyedihkannya dengan kunang-kunang dibandingkan dengan bulan yang luas. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit pusing, karena leluhur pagoda ini hanyalah sebuah fragmen dari kehendak, namun itu sudah sangat kuat. Dia tidak tahu betapa kuatnya itu ketika leluhur pagoda berada dalam bentuk puncaknya. Seorang penguasa surgawi benar-benar sekuat seperti yang dikatakan. Sekarang, orang tua ini akan meminjam tubuhmu untuk bertarung dengan Raja Langit Vampir Darah. Wasiat leluhur pagoda terdengar di dalam hati Mu Chen, dan yang terakhir menganggukkan kepalanya. Kekuatan di tubuhnya terlalu besar, jadi dia tidak bisa mengendalikannya dengan kemampuannya saat ini. Itu mirip dengan memberikan helikopter kepada bayi. Pagoda geser, raja ini tidak akan membiarkanmu menekanku lagi. Raja Vampir Darah meraung saat aura iblis melonjak. Dengan panik berkumpul di hadapannya dan beberapa tarikan nafas kemudian, itu telah terbentuk menjadi sebuah bola hitam seukuran kepala. Bola itu seperti sebuah lubang hitam. Meskipun itu biasa-biasa saja, ruang di sekitarnya telah runtuh ketika itu muncul, seolah-olah tidak bisa menanggung beban itu. Itu adalah aura iblis yang sangat kental. Melihat bola itu, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya. Bahkan dia merasakan firasat bahwa kekuatan itu bahkan bisa menghancurkan pertahanannya yang lebih kuat, bahkan teratai abadi tidak akan bisa menahannya. Bola iblis itu terbang keluar dan ruang angkasa runtuh dengan pecahan-pecahan tajam dilahap oleh aura iblis, tumbuh semakin menakutkan. Hanya gerakan sederhana seperti itu yang begitu merusak. Menghadapi bola tersebut, Mu Chen menyatukan kedua tangannya dan sebuah pagoda perlahan-lahan muncul. Pagoda itu memiliki tubuh yang mengkristal. Itu adalah pagoda ilahi yang ada di dalam tubuh Mu Chen. Namun, itu berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari saat berada di bawah kendali Mu Chen. Pagoda itu menyilaukan, dan ketika muncul, itu mirip dengan matahari kristal, bahkan cahaya di area ini ditekan olehnya. Pagoda itu bergetar di tangan Mu Chen sebelum dimiringkan dan menyembur keluar dengan kilau kristal yang mengandung energi yang sangat dalam, berbenturan dengan bola iblis yang masuk. Tidak ada keributan yang menggemparkan. Ketika cahaya yang mengkristal bersentuhan dengan bola iblis, itu masuk ke dalam, dan bola itu dengan cepat terlihat meredup sebelum pecah. Sungguh kemampuan penyegelan yang kuat. Hati Mu Chen bergetar melihat pemandangan ini. Kekuatan penyegelan dalam kendali leluhur pagoda berada pada level yang benar-benar baru. Menderita kemunduran, Raja Langit Vampir Darah mengeluarkan raungan dan bulu hitam mulai tumbuh di tubuh si Tianyu. Setelah itu, dia meninggalkan bayangan di belakang saat kuku panjang tumbuh dari ujung jarinya yang berkedip-kedip dengan cahaya hitam. Ketajamannya adalah sesuatu yang bahkan seorang penguasa surgawi tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Raja Langit Vampir Darah unggul dalam konfrontasi fisik, jadi dia mencoba mendekati Mu Chen untuk menekan leluhur pagoda dengan kemampuan pertarungan jarak dekatnya yang kuat. Namun, leluhur pagoda tidak memberinya kesempatan, siluetnya mundur. Pagoda ilahi tumbuh setinggi 1 kaki, menekan ke arah Raja Langit Vampir Darah. Raja Langit Vampir Darah tidak menghindar, tapi menyerang dengan tinjunya. Tinjunya jatuh ke arah pagoda ilahi dan keributan langsung terdengar. Tapi setiap kali dia mendorong pagoda ke belakang, dia akan menderita serangan balik yang hebat dan terdorong ke belakang.
10 tarikan nafas ganjil kemudian, Raja Langit Vampir Darah menjadi tidak sabar, dan dia meraung ketika dia mematahkan salah satu lengannya dengan api hitam memuntahkan dari mulutnya dan menyelimuti seluruh lengannya. Tombak Iblis Vampir. 10 tarikan nafas aneh kemudian, dia mengulurkan tangannya dan meraih sebuah tombak tulang hitam yang memancarkan bau darah yang sangat pekat. Memegang tombak tulang hitam itu, Raja Langit Vampir Darah mengacungkannya ke arah pagoda. Kali ini, pagoda itu terlempar ke belakang dengan bekas yang dalam yang tertinggal pada tubuh. Huff. Pagoda leluhur mendengus dingin melihat pemandangan ini dan mengendalikan tangan Mu Chen untuk dengan cepat membentuk segel dan seluruh altar mulai bergetar hebat. Saat altar bergetar, retakan mulai muncul dan beberapa sinar melesat keluar, lalu menyatu menjadi cermin yang melayang di langit. Cermin perunggu itu sangat kuno dengan jejak belang-belang yang tertinggal di atasnya, memberikan perasaan yang mendalam dan tak terduga. Satu-satunya kekurangan pada cermin ini adalah tepiannya yang hilang, tidak lagi membuatnya sempurna. Ketika cermin perunggu muncul, pagoda ilahi bergetar hebat dan kilau ilahi yang tak ada habisnya memancar keluar. Itu tidak menyerang ke arah Raja Langit Vampir Darah, tapi ke cermin perunggu sebagai gantinya. Setelah kilau ilahi masuk ke dalam cermin, cermin itu bergetar beberapa saat kemudian dan beberapa kaki dari kilau ilahi menyapu keluar, sementara ditutupi dengan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya. Diagram penyegelan iblis. Saat leluhur pagoda berteriak, diagram kaki yang sangat banyak perlahan-lahan muncul dan menembus ruang angkasa, sebelum muncul di atas Raja Langit Vampir Darah, menyelimuti dia. Kekuatan hisap yang menakutkan meledak keluar dari diagram, perlahan-lahan menarik sosok Raja Langit Vampir Darah ke dalam. Raja Langit Vampir Darah juga tampak sangat takut pada diagram ini, sebelum aura iblis yang kejam menahan kekuatan hisap, secara bertahap menstabilkan sosoknya. Haha, pagoda gaek, cermin penyegel iblis ini dihancurkan oleh raja ini saat itu, dan tidak lagi sempurna. Kau masih ingin menyedotku dan menekanku. Raja Langit Vampir Darah tertawa. Seiring berjalannya waktu, kekuatan yang berasal dari diagram penyegelan iblis secara bertahap melemah. Wasiat leluhur pagoda menghela nafas, sayang sekali. Jika cermin penyegel iblis selesai, tidak akan sulit baginya untuk menekan Raja Langit Vampir Darah hari ini. Kesadaran Mu Chen juga melihat ke arah cermin penyegel iblis di langit. Dia menatap bagian yang hilang dan hatinya bergetar. Dengan sebuah pikiran, sebuah cahaya terbang keluar dari lengan bajunya dan muncul di hadapannya. Itu adalah cakram perunggu yang sebelumnya dia beli dari pasar saat itu. Senior, saya pernah menemukan item ini secara tidak sengaja. Suara Mu Chen terdengar. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia bisa merasakan kehendak leluhur pagoda sangat berfluktuasi sebelum dia mendengar suara bersemangat leluhur pagoda berdering di dalam hati ini adalah pecahan cermin penyegel iblis.